Jika ingin kita membangun sebuah kemitraan yang lebih baik, tidak boleh ada pemaksaan. Tidak boleh lagi ada pihak yang selalu mendikte dan beranggapan bahwa my standard is better than yours. Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Dah, 3 berita yang mantap jos. Kali ini yang pertama datang dari Presiden Indonesia, Bapak Jokowi, yang memanfaatkan kesempatan langka untuk memperingatkan Uni Eropa dalam pidato langsungnya di depan para pemimpin negara-negara maju Uni Eropa di Belgia kemarin, bos. Tak main-main, dalam pidatonya itu beliau pun ternyata secara tegas memperingatkan semua negara-negara Uni Eropa agar jangan lagi mendikte kelompok ASEAN dan menganggap standar mereka lebih baik. Dah, cukup sangar nih, bos. Lantas bagaimanakah penegasan dan peringatan lengkap Presiden Indonesia di depan para pemimpin Uni Eropa ini? Setelah ini kita bahas, bosku. Kemudian berita kedua yang tak kalah mantap. Pertemuan para petinggi Uni Eropa dan kelompok ASEAN ini pun ternyata membuahkan hasil yang cukup mantap, bos. Tak main-main. Uni Eropa pun kabarnya telah menyiapkan dana sebesar 10 miliar euro atau sekitar 166,32 triliun rupiah untuk negara-negara ASEAN. Nah, lantas akan digunakan untuk apakah uang sebanyak itu? Setelah ini kita bahas. Dan terakhir, berita ketiga yang cukup panas datang dari tetangga Indonesia yang diam-diam ternyata telah memperluas wilayahnya di Laut Cina Selatan. Nah, sebuah tindakan yang cukup berani nih, bos. Apakah ia sedang mempersiapkan diri untuk bentrok melawan Tiongkok, China, dan negara manakah itu? Penasaran beritanya? Cus, tanpa banyak bacor, mari kita bahas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, berita pertama datang dari Presiden Indonesia yang dengan tegas memperingatkan Uni Eropa langsung di depan para petingginya agar jangan lagi mendikte ASEAN dan menganggap standar kalian lebih baik. Admin kutip dari banyak sumber berita berikut, bos. Dalam acara pertemuan KTT ASEAN Uni Eropa yang berlangsung di Brussel, Belgia, Rabu 14 Desember 2022 kemarin, Pak Jokowi pun ternyata telah memberikan peringatan keras kepada para pemimpin negara Uni Eropa agar tak mendikte ASEAN dan menganggap standar mereka lebih baik. Peringatan itu pun beliau sampaikan dalam pidatonya di konferensi tingkat tinggi atau KTT peringatan 45 tahun kemitraan Uni Eropa dan ASEAN. Sebuah pidato yang cukup berani, bos. Awalnya Pak Jokowi pun menyatakan bahwa kemitraan Uni Eropa ASEAN telah membuahkan hasil yang baik dan banyak tantangan sudah dilalui bersama. Namun lanjut, beliau pun ternyata menyebut bahwa tidak semua hal berjalan baik-baik saja, bos. Dan dalam pidatonya, Pak Jokowi pun mengatakan banyak perbedaan yang harus kita selesaikan. Jika ingin membangun kemitraan yang lebih baik dengan ASEAN, beliau pun mengingatkan Eropa agar menerapkan prinsip kesetaraan. Tidak boleh ada pemaksaan, tidak boleh lagi ada pihak yang selalu mendikte dan beranggapan bahwa my standard is better than yours, ujar Pak Jokowi di depan para petinggi negara Uni Eropa ini, bos. Dah, mantap jos. Sebuah langkah awal yang cukup tegas dan kuat nih, bos. Di mana sebelum Indonesia memimpin ASEAN tahun 2023 mendatang, beliau pun kini sudah memperingatkan negara-negara Uni Eropa terlebih dahulu untuk tidak mendikte ASEAN. Mantap jos. Oke, kemudian berita kedua yang cukup mantap. Dikutip dari sumber-sumber berita berikut, selain soal pidato Pak Jokowi tadi, ternyata pertemuan ASEAN dan Uni Eropa ini pun membuahkan hasil yang juga tak kalah mantap. Uni Eropa pun kini kabarnya telah mengalokasikan dana sebesar 10 miliar euro untuk berinvestasi di ASEAN. Dan hal ini pun diungkapkan oleh Presiden Komisi Eropa yaitu Ibu Ursula von der Leyen yang mengungkapkan bahwa Uni Eropa pun kini akan mengalokasikan dana publik sebesar 10 miliar euro atau sekitar 10,6 miliar dolar Amerika hingga tahun 2027 untuk berinvestasi dalam proyek-proyek di ASEAN. Di mana investasi itu pun akan digunakan di bidang energi terbarukan dan pertanian berkelanjutan. Kerjasama yang sangat mantap nih, bos.
sangat cocok untuk proyek seperti proyek energi terbarukan kita dan program lumbung pangan nasional kita di Provinsi Kalimantan Tengah kemarin. Nah, selain itu, para pemimpin Uni Eropa dan ASEAN yang bertemu di Brussels, Belgia ini pun juga bertujuan untuk membentuk pendekatan bersama terhadap berbagai tantangan, termasuklah juga invasi Rusia ke Ukraina dan perilaku tegas China di Laut Cina Selatan. Bahkan dilaporkan oleh Bloomberg, paket investasi itu pun ternyata merupakan bagian dari program Global Gateway Uni Eropa yang akan menggelontorkan total anggaran sampai 300 miliar euro untuk melawan investasi besar-besaran China sekaligus mengamankan rantai pasokan dan material. Pemerintah Eropa pun kabarnya juga berusaha untuk memperkuat hubungan dengan mitranya di tengah gejolak geopolitik yang dipicu oleh Rusia dan China. Mantap jos nih bos. Artinya, di tengah hubungan yang semakin memanas dengan China-Rusia, Uni Eropa pun kini mulai mendekatkan diri ke kelompok kita ASEAN, Asia Tenggara. Oke, kemudian berita ketiga yang cukup panas. Admin kutip dari CNBC Indonesia. Negara tetangga satu komplek kita di ASEAN pun kini ternyata diam-diam mulai memperluas wilayahnya di Laut Cina Selatan, bos. Di mana negara itu adalah negara Nguyen Vietnam. Negara yang pernah berperang dengan negeri Tiongkok China dulu, bos. Mantap jos. Di tengah serbuan ekspansi wilayah Tiongkok di LCS, ini termasuk sebuah tindakan yang cukup berani. Pada paruh kedua tahun 2022 ini, negara Nguyen Vietnam ini pun kini diketahui tengah memperluas wilayahnya secara besar-besaran di Laut Cina Selatan. Mereka mulai melakukan pengerukan dan penimbunan di beberapa pos terdepan perairan tersebut. Menurut sebuah badan think tank asal Amerika Serikat, yaitu Pusat Studi Strategis dan Internasional Washington atau CSIS, menyebut bahwa langkah Vietnam ini tengah menandakan niatnya untuk secara signifikan memperkuat klaimnya di perairan yang disengketakan dengan negeri Tiongkok China. Di mana secara kasar, menurut admin itu artinya Vietnam pun kini sedang mempersiapkan dirinya untuk bentrok melawan China, bos. Tak main-main. CSIS pun mengatakan bahwa pekerjaan Vietnam di Kepulauan Spratly yang juga diklaim oleh China dan negara-negara lainnya telah menciptakan sekitar 170 hektar lahan baru dengan pelabuhan pengerukan yang mampu menampung kapal yang lebih besar, bos. Pos terdepan Vietnam di Pulau Nam Yet, Person Reef dan Sandy Cay pun kini dikabarkan sedang mengalami ekspansi besar-besaran, di mana kini ukuran Pulau Nam Yet menjadi 47 hektar dan Person Reef mencapai 48 hektar. Dan keduanya pun kini lebih besar dari Pulau Spratly yang pernah menjadi pos terdepan Vietnam, yaitu hanya seluas 39 hektar. Dah, apakah Vietnam nanti akan siap untuk bentrok lagi melawan China? Mari kita tunggu saja berita kelanjutannya, bos. Jadi bagaimana menurut kalian? Akhir kata, seperti biasa Admin ucapkan, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia maju, salam Indomax, Indo Magazines.